Oke guys, jumpa lagi bersama saya di MD Adama Channel. Nah, jadi ini video pembahasan tentang burung sogok ontong. Nah, ini saya kemarin dapat burung sogok ontong ya teman-teman. Ini satu sarang ada 2 ekor. Nah, seperti ini. Dan sebenarnya saya sudah buat video tentang perbedaan jantan betina burung sogok ontong ya teman-teman. Cuma waktu itu dari PAUD atau sudah agak besar. Nah, dan ada banyak yang request tentang cara membedakan dari masih kecil atau dari loloan seperti ini. Nah, ini ada bahan, ada waktu saya buatkan cara membedakan burung sogok ontong dari loloan seperti ini, dari kecil seperti ini. Nah. Oke, langsung saja akan kita bahas secara detail satu persatu. Oke, sebelum ke pembahasan mengenai perbedaan jantan betina burung sogok ontong dari loloan dari usia segini, masih bulu jarum atau yang satunya sudah lar sendok ya teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, Bang, kebanyakan sarang burung sogok ontong itu di pohon apa, di tempat yang bagaimana? Nah, sebelumnya akan saya bahas dan saya jawab satu persatu sebelum kita membedakannya, yaitu ini ya teman-teman, saya dapat di pohon ini sebenarnya bukan pohon, tapi ini dapatnya itu saya di pohon mangga ya teman-teman. Nah, tapi ini kayak ada kayak benalu gitu. Nah, ini saya dapatnya di situ di pohon mangga. Nah, ini daunnya ini masih nempel seperti ini, masih nempel. Nah, kebanyakan dan burung sogok ontong ini sebenarnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Cara membuat sarangnya kebanyakan malah pendek, kebanyakan sarang burung sogok ontong itu. Bahkan kebanyakan kalau di daerah saya sini itu sering saya jumpai di pohon bambu dekat sungai itu yang menjorok ke sungai itu ya teman-teman. Jadi di atas air itu. Jadi pendek sekali sarang burung sogok ontong ini. Nah, dan uniknya, nah ini teman-teman, ada di sarang ini ada satu yang ngeri ya teman-teman, istimewa ini apa ya, kayak sisik ular itu ya teman-teman, sarangnya itu. Nah ini karena di pohon bambu itu banyak ularnya. Nah, ini sampai burung sogok ontong ini dibuat sarang ya teman-teman, seperti ini. Nah, sebenarnya sarang burung sogok ontong ini banyak sekali dijumpai di pohon-pohon lain juga banyak ya teman-teman, seperti di pohon mangga, seperti ada juga di pohon waru yang ada di pinggir kali, pinggir sungai itu ya teman-teman. Biasanya di yang menjorok ke sungai itu banyak sarang burung seperti ini biasanya. Oke, itu sekedar informasi, dan untuk selanjutnya akan saya bahas cara saya ngeloloh burung sogok ontong, dan ini unik ya teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu. Biasanya saya ngeloloh burung itu pakai media jangkrik ya teman-teman. Pakai media jangkrik celering, jangkrik alam itu karena lebih kecil. Yang kecil itu menurut saya lebih cocok, lebih bagus untuk loloh burung. Dan selanjutnya akan kita bahas mengenai cara saya ngeloloh burung sogok ontong, dan ini unik. Dan cara saya ngeloloh burung sogok ontong pakai ini ya teman-teman, pakai pisang, media pisang. Nah, ini bekas saya ngeloloh kemarin itu sogok ontong. Caranya bagaimana ya, pisang ini kita seperti ini teman, kita bisa pakai tambahin gula. Gula ini sebagai media nektar ya teman-teman, atau media, karena burung sogok ontong pemakan sari nektar, kita pakai gula atau bisa juga pakai sirup ya teman-teman. Nah, gulanya ini saya tambahkan air secukupnya saja, kemudian kita aduk teman-teman. Nah, cara saya sederhana seperti ini saja. Ini saya
hancurin seperti ini, kita unyet seperti ini teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita kasihkan ke burung sogok ontongnya, kita celupin seperti ini ya teman-teman. Kita celup ke media airnya seperti ini, ke media air gulanya. Nah, kemudian kita kasih ke loloan burung sogonnya seperti ini teman. Nah, seperti ini. Jadi caranya saya melolo burung sogok ontong tidak pakai media seperti halnya pada umumnya teman-teman, tapi ini cara saya dari dulu, yaitu pakai pisang. Saya tambahkan air gula atau sirup juga bisa. Jadi saya tidak pakai media jangkrik ataupun kroto seperti video yang waktu itu. Dan ini teknik lama ya teman-teman sebenarnya. Mungkin dari teman-teman banyak yang jarang yang tahu. Nah, ini rahasianya teman-teman. Cara saya ngelola burung sogok ontong pakai media pisang. Oke, dan kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan intinya. Kita cara membedakan burung sogok ontong usia dari loloan seperti ini ya teman-teman, dari bulu segini. Nah, ini teman-teman, yang kecil ini yang betina, yang besar ini yang bulunya sudah hampir banyak yang tumbuh, ini yang jantan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari ciri fisiknya, kita lihat dari kepala teman-teman. Dari kepalanya sudah berbeda ya teman-teman. Yang betina yang ini yang kepalanya kecil. Nah, yang kedua paruhnya juga kecil ya teman-teman, kecil pendek, paruhnya pendek. Beda dengan yang jantan yang ini, yang besar ini, kepalanya besar, paruhnya besar dan juga panjang ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Nah, jelas ya teman-teman perbedaannya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang betina dan ini yang jantan. Karena kebanyakan ini ya teman-teman, burung loloan yang jantan itu hampir kebanyakan ya teman-teman, dan juga tidak mesti. Cuma kebanyakan itu yang jantan itu yang dewasa atau yang lebih besar, karena nafsu makannya untuk burung jantan sendiri itu lahap ya teman-teman daripada yang betina. Makanya kebanyakan yang saya temui burung loloan itu yang besar itu biasanya yang jantan teman-teman, karena dari segi nafsu makannya itu paling rakus atau paling banyak. Makanya kebanyakan seperti itu teman-teman, justru yang besar atau yang besar itu yang betina. Nah, ini kalau kita bedakan dari segi kepalanya, yang betina ini kecil, yang jantan ini besar. Dan juga segi paruh, kita lihat dari segi paruhnya, yang besar ini besar panjang ya teman-teman, beda dengan yang betina ini pendek kecil. Nah, ini dan sesimpel itu ya teman-teman cara membedakan burung sogok ontong. Dan kalau saya sih melihatnya hanya seperti itu saja, dan banyak burung sogok ontong saya juga dari loloan, pengalaman saya seperti itu cara melihat perbedaan jantan dan betinanya. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya, semoga sedikitnya membantu, bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe di bawah subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi gak usah dipikir teman-teman, subscribe itu gratis, gak dipungut biaya. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.